Bagi publik, ini sinyal pertarungan bisa naik level dari wacana ke meja hukum. Isu menyebut 3 jenderal senior ini sangat berpengaruh seperti Maijen Sunarko, Gatot Nurmantio, dan Jenderal Mulyono. Mereka siap berdiri di belakang Purbaya Yudi Sadewa. Jika Luhut Panjaitan membawa hasil audit perusahaan dan kekayaannya ke pengadilan, mereka disebut tak akan mundur. Bagi publik, ini sinyal pertarungan bisa naik level dari wacana ke meja hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki berita pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk komen dan juga untuk dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Baik, langsung saja masuk ke dalam berita pada kesempatan kali ini. Situasi Luhut Binsar Panjaitan disebut makin sempit setelah hasil audit Menkeu Purbaya mulai masuk ke jalur pengadilan. Di tengah tekanan itu muncul kabar Luhut menemui Jokowi untuk mencari dukungan. Tanggapan Gatot Nurmantio terdengar dingin tapi menusuk. Politik itu keras dan di hadapan hukum tak ada istilah orang kuat, semua sama. Aliansi pendukung Presiden Jokowi mengatakan bahwa Jenderal Sigit tidak layak untuk diturunkan jabatannya. Hal ini sangat bertentangan dengan pengakuan dari Jenderal Gatot yang merasa Jenderal Sigit tidak layak untuk dipertahankan sebagai Kapolri. Tetapi para pendukung Jokowi tetap tidak terima karena ia melihat jenderal terbaik adalah Listio Sigit yang berani menindak para kejahatan di Indonesia. Pendukung Jokowi mulai bicara terbuka soal Kapolri Listio Sigit. Mereka menyebut posisinya bukan sekadar jabatan, tapi penyangga stabilitas politik sejak era Jokowi. Wacana penggantian dinilai berbahaya karena bisa mengguncang pemerintahan. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar, yang dijaga institusi atau kesinambungan kekuasaan. Pendukung Jokowi mulai pasang badan untuk Kapolri Listio Sigit. Mereka menilai pergantian Kapolri saat ini bisa membuka ketidakpastian besar di tubuh pemerintahan. Sigit dianggap simbol kesinambungan dari era Jokowi ke pemerintahan sekarang. Dari sini terlihat jelas, polemik Kapolri bukan lagi soal kinerja, tapi soal tarik-menarik pengaruh kekuasaan. Isu pergantian Kapolri memantik reaksi keras dari pendukung Jokowi. Mereka menyebut Listio Sigit sebagai figur kunci yang menjaga kesinambungan pemerintahan sejak periode sebelumnya. Jika dipaksa diganti, mereka khawatir efeknya bukan hanya di Polri, tapi merembet ke stabilitas politik nasional. Sikap ini memperjelas satu hal, kursi Kapolri bukan sekadar jabatan teknis. Pernyataan Kapolri Listio Sigit soal reformasi Polri ikut disorot Jenderal Andika Perkasa. Andika menilai sebagai seorang jenderal, setiap ucapan seharusnya dipikir matang karena berdampak ke negara. Ia bahkan menyiratkan kecurigaan adanya hal besar yang belum terbuka. Bagi Andika, situasi ini bukan sekadar soal ucapan, tapi soal apa yang mungkin sedang ditutup rapat. Mantan Jenderal Mulyono terlihat mendampingi Gatot Nurmantio mendatangi Kejaksaan Agung RI. Pertemuan itu melibatkan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Isu yang dibahas bukan perkara kecil. Dugaan kerugian negara hingga 12 triliun yang dikaitkan dengan perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. Langkah ini langsung memicu tanda tanya besar. Apakah ini awal proses hukum serius? Atau sekadar manuver tekanan politik? Jenderal Mulyono mengungkap sisi lain perjalanan Gatot Nurmantio yang jarang diketahui publik. Ia menyebut Gatot adalah sosok yang disegani, bukan karena jabatan, tapi karena sikapnya. Bahkan, kata Mulyono, mereka pernah menolak jabatan dan melepaskan pangkat bintang 4 di depan bawahan. Pesannya jelas, bagi mereka kehormatan lebih tinggi dari pangkat. Retaknya hubungan Luhut Panjaitan dan Presiden Prabowo disebut bermula saat arah mereka tak lagi sejalan. Prabowo mendorong pemberantasan korupsi dan audit kekayaan pejabat, sementara Luhut disebut mulai menjaga jarak. Kecurigaan publik pun muncul, apalagi isu harta triliunan Luhut ramai dipertanyakan warganet. Dari sini spekulasi berkembang, ini beda pandangan atau ada yang takut dibuka. Purbaya kini dibaca banyak pihak sebagai sinyal serius. Dukungan KPK disebut makin mempersempit jarak ke proses hukum. Di sisi lain, kebijakan Purbaya dinilai terlalu bersih, hingga mengganggu banyak elit dan pemain lama. Pesannya jelas, semakin lurus kebijakan, semakin besar perlawanan dari sistem yang selama ini nyaman dengan korupsi. Menhan Syafri Syamsuddin merespons keras kritik Gatot Nurmantio kepada Kapolri Listio Sigit. Ia memberi sinyal berani, jika Kapolri dilengserkan, banyak kasus besar berpotensi terbuka. Pernyataan ini memantik spekulasi publik, apakah posisi Kapolri jadi kunci penahan, atau justru pintu menuju bongkaran besar, termasuk nama-nama lama.
Kerasnya Gatot Nurmantio kepada Kapolri Listio Sigit bukan sekedar emosi pribadi. Gatot menilai ada pembangkangan terhadap agenda reformasi Polri yang dibawa Presiden Prabowo. Ucapan Kapolri di ruang publik dianggap melampaui batas etika bawahan. Dari sini Gatot membaca sinyal serius. Wibawa Presiden dipertaruhkan dan Polri butuh koreksi tegas dari pucuk kekuasaan. Beredar isu yang menjelaskan kenapa Purbaya terlihat berani menantang para mafia. Namanya disebut-sebut punya sokongan kuat dari Jusuf Kalla. Rumor ini menyebut JK siap pasang badan jika Purbaya diserang, termasuk dari jaringan koruptor dan elit politik berpengaruh di parlemen. Jika benar, ini bukan sekadar keberanian pribadi, tapi pertaruhan besar di balik layar kekuasaan. Penangkapan Noel membuka babak yang lebih rumit dari sekadar kasus korupsi biasa. Di tengah proses hukum, ia justru melempar pernyataan soal Purbaya, seakan ingin menarik figur yang dikenal bersih ke pusaran isu. Saat Noel berkata orang berprestasi tak disukai rakyat, publik mulai curiga. Ini pengakuan jujur atau strategi klasik untuk mengaburkan kesalahan sendiri. Noel ditangkap karena melakukan tindakan korupsi, tetapi pengakuan Noel yang membuat banyak masyarakat penasaran, karena ia mengatakan bahwa Purbaya akan dinoelkan. Hal ini mendapatkan respon dari masyarakat karena Purbaya yang dikenal sangat jujur malah dikatakan seperti itu. Dan Noel mengaku bahwa rakyat Indonesia tidak suka dengan orang yang berprestasi. Para jenderal purnawirawan berkumpul menemui Presiden Prabowo. Pembahasannya dipimpin oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung Presiden Prabowo dalam mengadili Luhut Panjaitan, sekaligus memberi dukungan untuk mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit. Untuk Prabowo mengambil langkah tegas, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Prabowo menanyakan terkait kegaduhan isu keterlibatan perusahaan Luhut Panjaitan PT Toba yang merugikan negara dengan nilai fantastis. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan negara harus hadir dan tegas terhadap orang-orang yang mengkhianati bangsa ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman unjuk gigi untuk memberi sanksi tegas para kontraktor di Kementerian Pertanian. Dengan sejalan arah politik Presiden Prabowo untuk menindak tegas para kontraktor yang nakal dan merugikan rakyat, Menteri Amran Sulaiman blacklist pesan-pesan besar karena sudah menyalahi aturan. Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa Jenderal Gatot Nurmantio adalah panutan semua prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dengan sikapnya yang tegas, berani, dan hatinya yang selalu memikirkan kesejahteraan para prajurit Tentara Nasional Indonesia, dari semasa pejabat sampai hari ini, Jenderal Gatot Nurmantio masih sama. Anggota Brimob Batalion C Pelopor Polda Maluku, Bribda Mesias Siahaya, dipecat tidak dengan hormat, PTDH. Bribda Mesias Siahaya merupakan anggota Brimob yang diduga menganiaya pelajar berinisial AT 14 tahun hingga tewas di Tual, Maluku. Majelis Kode Etik Polri yang dipimpin Kepala Bidang Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan, memutuskan Bribda Mesias Siahaya terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan nyawa orang lain melayang. Bribda Mesias Siahaya sebelumnya resmi berstatus tersangka setelah gelar perkara di Mapolres Kota Tual, Jumat 20 Februari 2026. Kini Bribda Mesias Siahaya dijatuhi hukuman berat berupa pemecatan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Selasa 24 Februari 2026. Bribda Mesias Siahaya dinyatakan bersalah atas tewasnya AT, seorang siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Maluku Tenggara atau Malra, Kamis 19 Februari 2026 lalu. Sidang etik juga memutuskan Bribda Mesias Siahaya ditahan di tempat khusus selama 4 hari terhitung sejak putusan dibacakan. Berdasarkan keterangan para saksi dan fakta persidangan, majelis menyampaikan bahwa perbuatan Bribda Mesias tidak hanya sebagai perbuatan tercela dan melanggar aturan hukum yang berlaku, namun juga telah mencederai institusi Polri. Meski mengakui kesalahannya dalam persidangan dan meminta maaf kepada keluarga korban, hal itu tidak mampu menolong Bribda Mesias Siahaya untuk lolos dari hukuman pemecatan tidak dengan hormat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajaran untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Bribda Mesias Siahaya. Sigit menegaskan telah memerintahkan Kapolda Maluku dan Kadif Propam Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut, baik dari sisi pidana maupun pelanggaran kode etik profesi. Sedang viral di media sosial terkait hal ini, entah benar atau hoak, mohon konfirmasi atau klarifikasi dari pihak kepolisian agar tidak ada berita-berita hoak di negara kita. Purbaya ingin mengaudit hasil pendapatan SIM yang jumlahnya triliun secara terbuka. Listio Sigit atau Kapolri, Anda itu pejabat baru, jangan sok-sok mengaudit pendapatan SIM. Kalau Anda mengaudit, sama saja Anda membuka aib negara. Jadi ini sedang diposting di media-media sosial di seluruh tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis komentar di postingan ini.